bahasa ada 5 maknanya. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, zakat itu artinya adalah bersih. Zakat itu artinya bertambah. Zakat itu artinya bertumbuh. Zakat itu artinya berkembang. Zakat itu juga ibu dan bapak rahimakumullah artinya adalah berkah. Mengapa zakat diartikan bersih, ibu dan bapak rahimakumullah? Bila kita menengok air sumur kita itu kotor, ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana cara membersihkannya? Maka cara membersihkannya bukan ditambah air baru, tidak. Caranya adalah buang air yang ada, buang lumpur yang ada, buang tanah yang ada, buang pasir yang ada, buanglah seluruh kerikil yang ada, maka dia akan muncullah mata air baru yang menghasilkan air jauh lebih bersih. Itulah filosofi zakat. Zakat itu membuang yang ada, membuang yang kotor, membuang yang berkarat-berkarat, membuang yang berminyak-berminyak, maka akan datanglah air yang lebih bersih, harta yang lebih bersih, harta yang lebih berkah. Ibu dan bapak rahimakumullah, kedua, zakat itu bermakna bertambah. Mengapa dikatakan bertambah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu tambah, kata Allah, kalau kamu pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepadamu. Kalau kamu kufur, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana cara Allah menambahkan harta? Seluas ini kota Pekanbaru, ibu dan bapak rahimakumullah, belum pernah kita mendengar orang rajin berzakat jatuh miskin. Yang ada itu malah keheranan. Si anu itu zakatnya banyak, tapi duitnya tak habis-habis. Kadang-kadang duit hanya singgah di tangan, dikasih lagi ke orang, dikasih lagi ke orang, tapi duitnya makin tak terbendung. Karena memang filosofi zakat itu dia bertambah. Jadi semakin kita keluarkan, ibu dan bapak rahimakumullah, semakin bertambah. Maka kadang-kadang tak masuk akal dalam analisa kita, Pak Wali, Bang Ketua, bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu berzakat, mengeluarkan harta di jalan Allah. Ketika seorang sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan menzakatkan 1000 ekor ontanya. Satu ekor onta itu 38 juta, ibu dan bapak rahimakumullah. Dikali 1000 berarti 380 miliar. Zakat seorang hamba Allah Sayyidina Utsman bin Affan. Hari ini ibu dan bapak rahimakumullah, satunya sahabat yang memiliki hotel bintang 5. Orangnya telah wafat 1500 tahun yang lalu, tapi hotel bintang 5-nya masih ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 2016 zakat hotel itu saja ibu dan bapak rahimakumullah 160 miliar. Itu adalah juga Sayyidina Utsman bin Affan. Tak mau kalah sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau membelah dua hartanya, 2,5% dan 97,5%. Agak mirip dengan kita, Pak Wali. Bedanya adalah kalau beliau 2,5% untuknya, 97,5% untuk orang. Kalau awak terbalik, 97,5% untuk awak, 2,5% untuk orang. Itu pun nak dikurangi pula kredit Avanza, kredit Innova, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, dikasih oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf 97,5% daripada penghasilannya. Sayyidina Umar pun tak mau kalah. Beliau serahkan separuh hartanya. Masya Allah. Ini sulit dianalisa, sulit dilogikakan, sulit dibawa kepada rasa kita sebagai manusia biasa, ibu dan bapak rahimakumullah. Ketika mereka berlomba-lomba macam itu, ditanyalah oleh Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dengan engkau wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq? Kalau begitu ya Rasul, aku serahkan semua hartaku. Jadi di dunia ini pernah tercatat ada seorang hamba Allah yang menyerahkan seluruh hartanya. Kalau ibu-ibu lah macam itu, suaminya sore ini dipanggilnya, Bu Dek, mendengar ceramah Ustaz Edi Azhar tadi, aku berniat pula seluruh harta kita, rumah kita, mobil kita, kita serahkanlah kepada Basnas Kota Pekanbaru, katanya. Apa cakap ibu agak-agaknya? Ibu dan bapak rahimakumullah, kawan-kawan YTWU yang juga saya hormati, terlupa tadi menyampaikan. Ibu dan bapak yang berbahagia, seluruh hartanya dikasihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau semua hartamu engkau serahkan kepadaku untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, wahai Abu Bakar, lalu apa yang kau tinggalkan buat istrimu, buat anak-anakmu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku masih meninggalkan buat mereka dua harta yang paling bernilai, wahai Rasul. Apa itu? Allah wa anta ya Rasulullah. Aku masih meninggalkan Allah dan engkau, wahai Rasulullah. Masya Allah. Kalau ibu-ibu macam itu, kata suami ibu, wahai adikku, istriku tercinta, jangan khawatir, abang masih meninggalkan Allah dan Rasulullah.
Apa cakap ibu agak-agaknya? Ibu dan bapak rahimakumullah, macam itu dahulu mereka berzakat. Kita hari ini berzakat hanya 2,5%. Kalaulah kita bawa kepada kebiasaan para sahabat, malu kita berzakat 2,5%. Maka saya menghimbau betul bagi bapak ibu yang sudah mulai Allah tumbuh dan tambahkan rezekinya, janganlah berzakat 2,5%. Tumbuhkanlah urat malu pada diri kita ini. Karena malu dengan hidup itu satu rumpun kata, ya Kanda. Ya Kanda ya. Malu itu bahasa Arabnya al-haya'u. Hidup itu bahasa Arabnya al-hayatu. Orang yang malu pertanda dia masih hidup. Orang yang hidup wajib memiliki rasa malu. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Dan yang membuat Allah Ta'ala menghadirkan musibah ke suatu negeri, salah satunya adalah ketika tercabutnya rasa malu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, padahal ketika manusia itu berzakat, makin banyak dia menitipkan, maka makin banyak Allah menambahkan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Yang ketiga, makna zakat itu tumbuh. Mengapa dikatakan tumbuh? Kemarin dia hanya punya penghasilan di pegawai negeri sipil, ASN. Semenjak dia berzakat, tumbuh usaha-usaha yang lain. Sawitnya kemarin cuma 20 hektar. Sekarang sudah 100 hektar lebih. Nah, itulah berkahnya. Sudahlah menjadi ketua Basnas. Sawitnya luas pula, ya kan? Alhamdulillah, itu pertanda berkah ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, memang kalau harta diberikan di hadapan Allah, maka dia akan bertumbuh. Bal yazdad, bertambah dan bertumbuh. Kemarin mata airnya cuma satu, tapi setelah dibuang air yang ada, kerikil yang ada, pasir yang ada, mata airnya semakin banyak. Jadi zakat itu bertambah, bertumbuh dan bersih. Ibu dan bapak, lalu dia berkembang. Mengapa dia bisa berkembang? Karena ibu dan bapak rahimakumullah muncul keberkahan. Jadi berkah dengan berkembang itu ibu dan bapak rahimakumullah luar biasa. Kenapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Kemarin dia hanya mendapatkan harta, tapi sekarang Allah kembangkan. Tidak hanya harta dia dapatkan, rumah tangganya Allah bahagiakan. Tidak hanya rumah tangganya bahagiakan, rezekinya Allah berkahkan. Bagaimana ciri rezeki yang berkah itu ibu dan bapak rahimakumullah? Dapat sedikit cukup, dapat banyak dia pasti berlebih. Tapi aneh Pak Wali, sekarang orang di Pekanbaru banyak bercakap, aneh piti ko Pak Ustaz, dapat saketik ndak cukup, dapat banyak ndak balabiah. Itu pertanda ibu dan bapak rahimakumullah, hilang keberkahan karena memang tidak diberikan dalam penyaluran zakat. Kami Bang Endar dan komisioner datang ke Polresta Pekanbaru, ibu dan bapak rahimakumullah, Pak Wali. Ditanyalah oleh Pak Kapolres, jadi yang mana yang mau dikeluarkan tuh Pak Ustaz? Maka saya disuruh Bang Endar menjawab. Saya jawab, yang mesti dikeluarkan itu Pak Kapolres, pertama gaji pokok, yang kedua tukan sana tukin sini, yang ketiga penghasilan di luar kepolisian mesti dizakatkan. Rindu saya dalam hati yang paling dalam di akhir-akhir jabatan Pak Wali ini adalah satu tanda tangan digerakkan kepada seluruh pejabat sekota Pekanbaru, tidak hanya gaji pokok, tukan sana tukin sini, dikeluarkan semuanya. Lalu ibu dan bapak rahimakumullah, penghasilan di luar pemerintahan kota Pekanbaru pun dihimbaukan untuk diberikan kepada Basnas kota Pekanbaru. Ini luar biasa ibu dan bapak rahimakumullah. Kalaulah Pak Wali berkenan, ini akan menjadi catatan terhebat insyaallah. Mengapa demikian? Sab'un yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengalir? Ajruhunna, balasan kebaikan mereka, mim ba'di mautih, setelah ia mati. Wa huwa fi qabrih, dia telah masuk ke dalam kuburnya. Salah satunya apa? Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Kalaulah Pak Wali teken ibu dan bapak rahimakumullah, masya Allah tabarakallah, maka seluruh pejabat selingkungan kota Pekanbaru bukan hanya gaji pokok, tapi tukan sana tukin sini tadi, termasuklah penghasilan mulai penghasilan sundul, penghasilan pojok, penghasilan sudut, ibu dan bapak rahimakumullah, masuk semuanya ke Basnas.